Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harliu Andiansyah Harahap dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Berbicara mengenai hak asasi manusia, banyak di antara kita yang bertanya, bagaimana sih perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dari awal hingga saat ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk kalian yang tidak keberatan, bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol lonceng di sampingnya untuk kalian yang ingin tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dalam perkembangan HAM di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode tahun. Yang pertama, periode tahun 1908 hingga 1945 atau yang dikenal juga sebagai periode sebelum kemerdekaan. Dalam periode ini ditandai dengan kemunculannya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indische Partij, Sarekat Islam, dan lain-lain. Munculnya organisasi tersebut akibat dari perlakuan penjajahan Belanda yang telah melanggar hak-hak warga negara Indonesia. Yang kedua, periode 1945 hingga 1950. Dalam periode ini, pemikiran HAM berkutat pada masalah kemerdekaan, yakni kemerdekaan berbicara, kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan mendirikan partai telah mendapat legitimasi yang sah dari Undang-Undang 1945. Di periode ketiga, yaitu periode 1950 hingga 1959. Pada periode ini dianggap sebagai periode masa-masa pasang penegakan HAM di Indonesia yang ditandai dengan adanya kebebasan pers, adanya partai-partai baru yang muncul dengan berbagai macam ideologinya masing-masing, adanya pemilihan umum yang digambarkan sebagai demokrasi, adanya parlemen dan dewan perwakilan rakyat, dan yang terakhir wacana tentang pemikiran HAM di Indonesia. Yang keempat, ada periode tahun 1959 hingga 1966. Pada periode ini, hak asasi manusia tidak dipandang dengan baik, tidak diperlakukan dengan baik, karena adanya pemasungan hak-hak masyarakat di Indonesia seperti hak sipil dan hak politik. Hal demikian terjadi dikarenakan pergantian sistem parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Periode kelima yaitu periode tahun 1966 hingga 1998. Dalam periode ini terjadi pada tahun-tahun tertentu di mana pada tahun itu terjadi kemunduran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pada tahun 1970 hingga tahun 1980. HAM pada saat itu tidak lagi dihormati. Yang terakhir, periode tahun 1998 hingga sekarang. Pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang besar bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam periode ini ditandai dengan dua tahap. Yang pertama, tahap status penentuan yang ditandai dengan munculnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang kedua, tahap penataan aturan secara konsisten. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa semakin berkembangnya zaman, maka semakin sedikit pula terjadinya pelanggaran HAM. Nyatanya di Indonesia masih banyak sekali orang yang melakukan kekerasan sesama manusia. Hal itu mengindikasikan bahwa pemahaman HAM di Indonesia masih kurang dan belum merata. Oleh sebab itu, pemerintah harus sigap memberantas segala macam pelanggaran HAM, dan juga pemerintah harus berhasil mengedukasikan HAM kepada masyarakat luas agar menjadi merata. Sekian pembahasan kita tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.